Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Adi Muntaha, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 15 Lebong. Pada sesi ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan subbabnya adalah supervisi akademik paradigma coaching. Adapun langkah-langkahnya nanti adalah ada 3 tahapan, yaitu tahapan pra-observasi, tahapan observasi, dan tahapan pasca observasi. Pada tahapan 1 dan 2 ini supervisor akan melaksanakan supervisi sampai pada tahap observasi. Sedangkan pada tahap pasca observasi nanti itu akan didampingi oleh pendamping individu, yaitu Bapak psikolog. Saat ini kita akan melaksanakan tahap yang pertama, yaitu pra-observasi. Sebelumnya saya perkenalkan, sebelah saya ini adalah Ibu Listriani SPD, merupakan teman sejawat saya di SMP Negeri 15 Lebong. Kami ucapkan terima kasih Ibu Listriani sudah mau membantu untuk menjadi objek supervisi sebagai guru untuk menyampaikan proses pembelajaran, gitu ya. Kita mulai, Bu, dari pra-observasi, Bu, ya. Jadi kira-kira nanti tujuan pembelajarannya apa, Bu, yang akan disampaikan? Baik ya, Pak. Ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran di sini karena saya mengambil tentang bab bilangan. Kemudian di sini diharapkan siswa itu mampu mengoperasikan perkalian bilangan peserta perkalian bilangan. Oh gitu ya. Oke, jadi mengenai perkalian bilangan pecahan. Dalam proses pembelajaran nanti itu kan ada beberapa kompetensi ya sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran. Kira-kira kompetensi apa saja yang akan Ibu kembangkan, yang akan saya observasi untuk bisa kembangkan? Di sini saya nanti akan mencoba untuk mengembangkan pada metode pembelajaran itu yang metode pembelajaran. Di sini nanti berbasis masalah, kemudian metode pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Satu lagi nanti penerapan budaya positif. Penerapan budaya positif ya. Jadi metode yang digunakan itu apa yang akan dikembangkan, itu metode pemecahan masalah ya, problem solving, Bu, ya. Terus itu juga akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, ya. Jadi pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang bagaimana memenuhi kebutuhan siswa, Bu, ya, untuk mencapai tujuan. Terus juga pembelajaran sosial emosional, Bu, ya. Oke, jadi semuanya itu terangkum dalam pembelajaran yang mengimplementasikan budaya positif, ya. Oke. Apa saja yang Ibu lakukan ini dalam proses persiapan ini? Yang Ibu lakukan, langkah-langkahnya apa saja? Strategi saya. Strategi itu yang saya siapkan, yang pertama itu melakukan pemetakan belajar siswa, kesiapan belajar dengan caranya melakukan mengamati kesiapan belajar, kemudian minat dan gaya belajar anak melalui kegiatan observasi. Kemudian yang kedua ini menyiapkan RPP berdiferensiasi dan PSE, Pak. Dan yang ketiga menyiapkan media ajar. Itu ya. Dan yang terakhir ini menyiapkan LKPD atau LKS. Ya, artinya itu sudah membuat pemetaan, Bu, ya. Persiapan siswa belajar berdasarkan diferensiasi, Bu, ya. Jadi itu juga sudah menyusun semuanya dalam LPP, menyiapkan media. Oke, Bu. Kalau begitu Ibu sudah siap, ya. Kita melaksanakan observasi, ya, observasi proses pembelajaran Ibu di kelas. Mudah-mudahan bisa berlangsung dengan bagus. Apa yang akan dikembangkan nanti juga bisa terwujud, Bu, ya. Yaitu pembelajaran Ibu nanti meningkatkan kemampuan kompetensinya, Bu, ya. Kami silakan, Bu. Ya, Pak. Ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Siap, Assalamualaikum.
9. Apa perannya? Hari sakit. Hari sakit. Oke. 9 izin. 9 izin. Yang lainnya ada semua ya. Kontor kita untuk konsentrasi juga biar nggak terlalu tegang. Ya. Baik, berikutnya seperti ini ya. Kalau misalnya ibu bilang gajah, ya, kamu nyebutnya besar, kalau tidak besar ya, tapi tangannya kecil, ya. Jadi gajah misalnya kata ibu, kamu sebutnya besar, oke? Jadi mulut sama bentuk gajah, ya, tetap sama, besar, tapi tangannya kecil, oke? Kalau ibu bilang semut, ya, semutnya kecil apa besar? Kecil, ya. Jadi kamu bilangnya tetap kecil, tapi tangannya besar. Paham nggak? Oke, ini sebelum lempar-lemparan per kelompok, nanti ibu mau tes semuanya dulu. Oke? Siap semuanya ya? Jawab semuanya, yang pertama, oke? Gajah. Besar. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Gajah semut. Besar. Kecil. Oke, seperti ini ya. Jadi di sini kelompok yang di sebelah kanan ibu nanti boleh tunjuk yang di sebelah kiri ibu, ya. Jadi boleh perwakilan sekali ya, Abi menunjuk kelompok yang sebelah kiri ibu, semuanya harus menjawab, oke? Silakan deh, tunjuk. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Gajah semut. Besar. Kecil. Oke, ya. Nanti udah konsentrasi dong kalian. Konsentrasi ya. Sekarang yang dari kelompok sebelah kiri ibu boleh tunjuk kelompok yang di tengah. Silakan, yang tengah siap-siap ya. Dipa ya, Pak? Oke, silakan. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Semut. Gajah. Kecil. Besar. Ya, baik jadi ini hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya ya. Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan ya. Hari ini kita akan lanjut ke masih tentang pengoperasian pecahan ya, tapi ini perkaliannya. Ya, tujuan dari perkalian ini, perkalian dalam pecahan ini supaya nanti ya setelah mempelajari ini ya kamu semuanya bisa mengoperasikan ya perkalian bilangan pecahan ya. Jadi masih dengan yang ketiga ya. Jadi hari ini Ibu ingin membagi kelompok ya. Jadi ada 3 kelompok. Kelompok 1 di sini nanti kelompok 2 sama kelompok 3. Kelompok 1 pas Ibu sebutkan namanya nanti langsung ke tempat meja 1 ya. Seperti itu terus kelompok 2 sama kelompok 3. Jadi yang pertama untuk di kelompok 1 ini Alfaiz. Sudah ada ya? Bebo. Kemudian M Alfiansa, M Faizan. Kalau bukunya jangan sebelah sini tadi. Ya, kursinya bisa di bawah, tapi kan tidak tukar. No Priyaso. Oke, berarti tinggal yang di sini yang berdiri yang tidak boleh saja. Kelompok 2 di sini nanti Abi. Silakan tinggal sini Abi. Kelompok 2 sini Abi sama Chelsea. Faiz. Keisha. Yesta sama Ninel di sini kelompoknya. Berarti sisanya di kelompok 3. Oke. Jadi silakan buka dulu LKS-nya ya. Itu halaman buku LKS-nya di halaman nanti Bapak itu. Halaman 32 ya, yang paling bawah itu operasi perkalian. Ada ya? Ada? Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, ini Ibu ada sedikit soal ya untuk kalian amati. Jadi soal ini per kelompok, yang pertama ini kelompok 1. Boleh lihat sama-sama ya.
Yang ini kelompok 2. Oke, satu lagi kelompok 3. Ya, boleh diamati dulu sebentar. Ya, silakan yang lain juga boleh lihat, diamati dulu. Baik ya, jadi sudah dibaca ya lembar soal tadi yang bisa diamati ya. Nah di sini sebelum kamu mencoba memecahkan soal itu, ibu mau kasih sedikit dulu materinya ya. Jadi tentang operasi perkalian pecahan ya. Jadi pecahan ini ada yang namanya apa? Kalau A per B ya, ini untuk pecahan biasa dulu ya. A per B, A ini disebut apa? Oke, disebut pembilan. B-nya Penyebut. disebut penyebut. Oke. Jadi di sini ada boleh ya sedikit contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya di sini seorang kakak ya memiliki kue ya. Contoh soal. Jadi boleh nanti menjawabnya dengan menggunakan gambar ya. Untuk menganalisisnya boleh langsung. Paham ya? Jadi di sini dengan menggunakan gambar itulah makanya misalkan ya dengan menggunakan gambar. Satu per 3 dikali 1/4 ya. Jadi 1/3 ini dikali dengan 1/4. Ya, kalau misalnya kita dengan menggunakan gambar, ya 1/3 itu seperti apa? Kira-kira 1/3 ini pelajaran SD kelas berapa ya? Kelas 5 kalau kelas 4 ya. Pecahan kelas 4. Ini 1/3 kalau digambarkan seperti apa ya? 1/3. Masih ingat? Gimana? Ini sedikit ibu contohkan ya, 1/3. Garisnya di sini ada 3. Kemudian yang kita akhir untuk menunjukkan pembilangnya berapa? Berapa buat? 1. Ya boleh yang di bawah sini boleh. Oke? Masih ingat ya? Masih. Ini membacanya 1/3. Paham? Paham. Nah 1/3 ya akan kita kalikan dengan 1/4. 1/4 gimana? Gimana? Ada yang mau mencoba ke depan? Kalau ini 1/3, 1/4 gimana bentuknya? Ayo boleh silakan. Ayo, Pak Is, Ustaz Pak Is, 1/4. Ya di sebelahnya boleh. Di sini. Oke, gimana nih? Benar? Oke, yang kedua akan dibentuk Pak Is. Jadi 1/3 yang bawahnya ini 1/4. Ya, ini dengan gambar seperti ini bisa kita kalikan. Ya, gambarnya yang 1/3 bisa kita kalikan dengan. Jadi tentang perkalian bilangan pecahan ini tadi ya. Di mana perkalian dengan pecahan ini akan mengalihkan ya di sini terus untuk pecahan biasa dulu ya. Di mana pecahan biasa itu ada yang namanya apa? Ada A per B. A sebagai apa? Pembilang. Sebagai pembilang. B penyebut. Sebagai penyebut ya. Ini untuk pecahan biasa. Jadi ada pembilang, ada penyebut. Nah untuk perkalian, nah ya, sebenarnya konsepnya nggak terlalu susah ya perkalian. Pada saat ada misalnya soal di sini, ya, hitunglah misalnya ya, hitunglah 1/3 dikali, misalnya 1/4, ya, 1/3 dikalikan 1/4. 1/3 ya, ini untuk pecahan awal di awal, 1/4 yang
pecahan keduanya. Di sini tinggal kita langsung kalikan saja, ya pembilangnya dikalikan pembilang, penyebutnya dikalikan penyebut, ya. Berarti yang ini, ya, apa di sini? Yang atas kalau pembilang dan pembilang, satu dikalikan satu, kemudian tiga dikalikan empat, ya. Berarti jawabannya 1/2. Nah, soal seperti ini ya, pembilang untuk bilangan perkalian bilangan pecahan ini bisa kita bikin gambarnya. Ya, jadi bikin gambar 1/3 dikalikan 1/4 itu bisa mendapatkan hasilnya 1/12. Nah, di sini artinya sepertiga bagian ya dari 1/4. Jadi kita tulis dulu ya 1/3 kali 1/4. Boleh dibikin dulu, tapi gambar yang dibikin pertama ini untuk 1/4 dulu, ya. 1/4 ini pelajaran SD kelas 4, ya. Kalau 1/4 berarti ada 4 buah, ibu gambarkan kotak-kotak, ya. Kemudian yang di akhirnya berapa buah? 1. Itu artinya membacanya 1/4. Ya, ada 4 buah kotak. Kemudian ada 1 buah yang terakhir. Yang di akhirnya yang mana? Boleh yang di bawah, boleh yang di atas, ya. Kemudian akan kita kalikan 1/4 ini dengan 1/3. Ya, hasilnya tadi 1/12. Berarti gambar yang selanjutnya gimana? Untuk 1/12 ini. Gimana? Ada yang mau coba ke depan? Siapa? Anissa. Oke, Anissa ya. Ini lagi bisa Kak? Sarjana dengan ibu bikin. Ibu bantu ya. Ibu bantu dari sana. Jajar sama ibu bikin. Buat lagi, ini yang kita lakukan. Oke, kasih ya. Baik, bagaimana ini? Betul nggak? Kira-kira? Oke, tepuk tangan untuk Anissa. Nah, jadi pecahan perkalian pecahan biasa ini ya. Simple sebenarnya, dari pembilangan penyebut kali penyebut bisa kita aplikasikan dalam gambar, ya. Jadi gambarnya ini sudah kita buat di depan, ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang belum jelas? Baik, kalau sudah jelas ya, silakan lihat tadi ada lembaran yang sudah ibu kasih per kelompok, ya. Silakan kerjakan, ibu kasih waktu 5 menit. Ya, nanti ada per kelompok ada 1 perwakilan yang maju ke depan. Ayo, kerjakan dulu. Kerjakan? Kerjakan dulu. Yang pertama ya sudah dijawab kan? Sudah. Jadi ibu mau ada perwakilan ya dari kelompok 1, 2, dan 3 untuk maju ke depan. Yang pertama kelompok 2 dulu. Ayo kelompok 2 siapa yang mau mewakili? Isi. Amin. Ayo. Oke, Bin. Silakan, Bin. Tulis laki-laki. Ya. Jadi soal dulu yang baik, yang lain menyimak ya.
Gambar ini 2 kali. Oke, baik. Itu saja ya, pembilang kalikan pembilang, kemudian penyebutnya dikalikan penyebut. Ya, kalau sedikit kembali nggak apa-apa ini. Yang penting tidak mempengaruhi hasilnya. Ya, jadi 3 kali 4 atau di sini lebih tepatnya 4 dikali 3. Bisa ya? Baik, sekarang ke kelompok 1. Ada yang mewakili? Debo, Ais ya, silakan. Kelompok baik. Terima kasih ya. Yang kelompok 3 ini dia yang menggunakan gambar. Jadi bisa diaplikasikan ke gambar. Ini kira-kira benar apa belum? Benar. Oke ya. Jadi untuk 1/2 kali 1/3 ini sudah digambarkan. Kemudian hasilnya itu 1/6 ya. Dari soal-soal yang telah kita bahas, kemudian materi yang telah Ibu sampaikan, ada yang mengerti? Ya, berarti sudah paham ya. Nah, dari ini kira-kira apa kesimpulannya? Kesimpulan untuk mengoperasikan perkalian bilangan pecahan, ya, khususnya pecahan biasa. Apa kira-kira kesimpulannya? Apa, ayo? Ada yang mau mencoba? Apa kesimpulannya ini? Untuk mengoperasikannya bagaimana caranya? Bagaimana caranya sih, Pak? Pembilang dikali pembilang, kemudian ya, susah nggak kira-kira? Ya, asalkan kita pahami dulu konsepnya. Baik, untuk kerja PR ya, PR nanti silakan buka LKS-nya itu halaman 38 sampai 39 ya. Ada sudah? Ada. Itu kerjakan saja nomor 1 sampai nomor 5 ya. Pertemuan berikutnya kita bahas. Paham ya? Baik. Untuk materi hari ini Ibu akhiri sampai di sini ya. Kalau ada kesalahan Ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang telah Ibu sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua. Ya. Ibu akhiri ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya ini akan kita bahas tentang pembagian ya, pembagian bilangan pecahan. Ya. Baik. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Distri. Alhamdulillah kemarin Ibu Distri sudah melaksanakan kegiatan praktik mengajar Bu ya di Kelator Bu. Kelas 7. Alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Distri sudah berpartisipasi untuk mensukseskan program kita CDP untuk melaksanakan supervisi akademik yang berbasis kepada coaching gitu ya. Jadi kita kemarin sudah melaksanakan pelunasan RDP, kemarin sudah melaksanakan kegiatan pra observasi dan kegiatan observasi beberapa hari yang lalu ya. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke pasca observasi, artinya kegiatan kita hari ini adalah kita
berdialog, membicarakan mengenai hasil observasi yang saya lakukan terhadap apa yang Ibu laksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi sebagai awal kita kasih tahu juga bahwa kita ini berprinsip pada kemitraan, gitu ya. Jangan kita berharap kayak mengatakan, oh Bapak ini senior dengan yang junior, itu jangan, atau antara kepala sekolah dengan bawahan. Jadi kalau pada prinsipnya supervisi dengan pendekatan coaching ini kita berprinsip kepada kemitraan. Jadi kita sama-sama posisinya untuk sama-sama mencari sesuatu untuk ada perubahan ke depan juga, gitu ya. Jadi dari kegiatan kemarin Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tujuan di LPP itu ditulis siswa mampu mengoperasikan perkalian bilangan pecahan, Bu ya. Oke. Terus area pengembangan yang akan dicapai itu ada 4 itu kemarin. Itu metode pembelajaran berbasis masalah, yang kedua pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional, sekaligus penerapan budaya positif. Itu hal-hal yang akan kita kaji di sini bersama-sama. Jadi kira-kira menurut Ibu nih, dari apa yang Ibu lakukan ini kemarin, kira-kira sudah tercapai belum? Sudah tercapai belum harapan dari Ibu sendiri terhadap proses praktik pembelajaran Ibu lakukan? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya Kak, dari yang sudah saya lakukan kemarin, ada sebagian yang sudah terpenuhi, tapi ada juga sebagian yang masih belum maksimal lah, terutama di PSE-nya Pak. Di PSE ya, pembelajaran sosial emosional. Karena kan di sini yang kita utamakan di PSE ini kan empati terhadap yang lain, gitu ya, kerjasamanya gitu. Sedangkan di kelas yang kemarin kita praktekkan itu Pak ya, di situ masih ada anak yang masih ada yang bully-bulian gitu, biarpun pembuliannya kecil gitu Pak ya, ada yang lagi dikelompokkan, ada yang saling misalnya yang si A, kamu jawabannya salah, gitu Pak. Terus yang kamu nggak bisa jawab yang ini gitu Pak. Jadi dalam kelompok itu terdapat belum terpenuhinya PSP-nya. Oh betul. Jadi sudah menjalankan, cuma dirasa masih belum all out ya. Iya. Gitu. Untuk yang itu yang berdiferensiasinya gimana? Kalau yang diferensiasinya juga sudah lumayan meningkat gitu ya, meningkat. Memang ada sedikit kekurangan, tapi insya Allah diperbaiki ya. Oke. Terus yang itu poin yang berikutnya yang masalah penerapan budaya positif dalam pembelajaran Ibu. Kira-kira Ibu sudah melaksanakan begitu? Sampai enggak itu? Budaya positif. Sudah dimaksimalkan Pak. Misalnya bisa sudah berjalan ya Pak ya? Sudah berjalan. Oke. Jadi betul apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa Ibu itu sudah sebetulnya sudah menjalankan semua kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Di awal itu kan Ibu sudah mempunyai rencana apa sih yang mau dikembangkan, metode pembelajaran berbasis masalah, diferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan pembelajaran positif. Dan saya rasa Ibu sudah menjalankan itu. Tapi untuk lebih bagusnya lagi, saya izin nih Bu, izin untuk menambah sedikit ya, menambah sedikit, mungkin ya sifatnya menambah sedikit sebagai untuk kedepannya. Ya, jadi yang pertama Ibu sudah, menurut saya ini yang sudah pas Bu ya, kalian sudah pas dengan apa yang sudah sampaikan Ibu tadi. Ibu sudah melaksanakan diferensiasi itu, Ibu sudah kelompok-kelompokan di situ. Siswa sudah Ibu bikin 3 kelompok ya, sudah dikelompokkan tingkatan mulai yang sedang, yang bawah dan yang tinggi ya, sudah dikelompokkan. Itu sudah bagus dijalankan.
Terus Ibu juga sudah membuat RPP berdiferensiasi dan PSE sudah tercantum di situ, sudah bagus itu. Terus ada hal-hal yang perlu yang perlu sebagai tekanan Bu ya, sebagai tekanan. Nah, yang pertama tadi dalam hal diferensiasi tadi Bu, diferensiasi itu kan ada 3 Bu ya, diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Nah, itu Ibu sudah melaksanakan diferensiasi proses. Jadi Ibu membuat misalnya suatu penggunaan kalimat matematika, itu sudah membuat dua model kemarin. Ada menggunakan lambang tulisan, angka, ada juga menggunakan gambar, 1/4. Jadi digambar suatu bentuk persegi 4 dipecah menjadi 4, itu bikin, artinya itu sudah membuat pemahaman lebih bagi mereka yang belum paham. 1/4 itu ternyata itu toh, itu sudah itu bagus itu. Nah, terus yang perlu lagi dikaji adalah berdiferensiasi produk. Produk itu perlu ditekankan lagi. Produk itu artinya hasil akhir itu kasih suatu contoh-contoh soal lagi, misalnya kan dengan perbedaan antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, jadi kan produk yang berbeda-beda. Mungkin yang satu berupa angka-angka, yang kelompok berikutnya berupa gambar-gambar, itu tadi itu perlu dikasih lagi itu. Terus masalah apa lagi itu? Pemanfaatan media, media belajar. Kalau bisa jangan hanya tertulis di papan tulis, tapi diwujudkan dalam bentuk bangun. Misalnya kertas, misalnya kan, potong-potong 1/4 jadi 4, misalnya kan. Nah, anak lebih ini lagi, bagi mereka yang kinestetik, gitu. Kan ada yang visual, ada yang audiovisual, ada yang kinestetik. Dengan dia melihat, ada sebagian tidak paham, tapi ada yang lebih paham lagi kalau dipraktikan, dipotong. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Jadi pemanfaatan media pembelajaran yang yang berikutnya satu lagi itu ada yang kurang, yaitu asesmen formatif. Jadi kita dalam kurikulum Merdeka ini bukan hanya menilai di ujian akhir atau ulangan harian atau ulangan UTS atau ulangan akhir, tapi juga kita setiap proses pembelajaran kita menilai. Tujuannya apa? Untuk mengetahui perkembangan. Perkembangan siswa ini sudah sampai di mana gitu. Jadi itu menilai. Si A, si B, dan nilainya ini dikumpulkan dalam 1 semester nilainya berapa. Tujuannya di sini bukan untuk naik kelas, tapi untuk mengetahui progres pemahaman. Ya. Jadi saya rasa itu yang untuk diferensiasi sama yang media pembelajaran. Yang satu yang PSE. PSE itu sudah bagus tuh. Diawali dengan doa, ada yang speaking, ada yang bagus gitu. Terus itu sudah melaksanakan anak-anak pancing pengenalan kritis. PSE itu artinya mengimplementasikan nilai-nilai profil Pancasila di dalam kegiatan belajar. Nah, itu sudah Ibu laksanakan, sudah dikembangkan. Jadi anak itu nalar kritisnya dinaikkan lagi, pertanyaannya lebih ditingkatkan lagi, beraniannya lebih ditingkatkan lagi, artinya begitu. Artinya orientasi kita tidak mengajar, jangan bersifat induksi aja, artinya ceramah. Tapi anak untuk munculkan, itu muncul nanti anak-anak itu punya kemandirian, nalar kritis, kreatif. Nah di situ muncul anak-anak dilatih untuk mempertanggungjawabkan atas pilihannya, yang bisa menjawab. Itu aja Bu ya, dari apa yang itu sebagai catatan untuk kedepannya. Rencana gimana nih Bu? Untuk perbaikan berikutnya rencana bagaimana? Setelah Ibu melaksanakan observasi ini, setelah kita kasih sama-sama menggali potensi yang Ibu miliki, rencana kedepannya bagaimana? Ya, mungkin lebih
Saya memperbaiki tadi Pak. Memperbaiki. Ya, meningkatkan lagi kualitas diri. Ya. Kemudian memaksimalkan Pak. Memaksimalkan. Apa yang bisa diberikan lah ya untuk anak-anak. Kira-kira kapan itu mulai kita apa namanya program perbaikan dirinya, reversi? Kapan mulai dibikin lagi RPP-nya, diperbaiki lagi? Mungkin RPP sudah bagus, tinggal penerapannya yang harus ditingkatkan lagi. Oke ya, nanti kita adakan lagi observasi berikutnya. Mudah-mudahan semakin kesini semakin menuju sempurna. Saya sendiri belum tentu sesempurna itu, belum tentu saya. Kita kan biasa menilai itu kayaknya lebih mudah, kan? Belum tentu saya lebih bagus dari itu. Nah, jadi makanya dalam seperti ini sekarang pendekatan coaching. Coaching itu artinya setara kita tuh. Kita saling menggali potensi antara bawah dan atasan kita sama-sama. Jadi suatu waktu saya di coaching juga sama ibu. Gantian gitu. Itu coaching sama teman sejawat. Itu kan ada di PMN tuh. Ada RHK observasi teman sejawat. Nah, nanti bisa itu misalnya gantian. Kadang perlu kita refleksi. Kadang kita nggak sadar kekurangan kita, kawan yang bisa melihat. Itu dia. Nah, terima kasih itu sudah menjalankan membantu saya. Mana ini merupakan kegiatan CGP ya. Alhamdulillah membantu ini saya lebih bisa lebih mendalam, lebih mempertebal kemampuan saya untuk mensupervisi. Ini juga kemudian ini bermanfaat juga untuk ibu secara khusus dan juga untuk kawan-kawan semua. Gitu ya. Oke, terima kasih dulu. Assalamualaikum.